Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3 tentang peristiwa mengisi kemerdekaan. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kita akan belajar tentang surat undangan. Apa itu surat undangan? Yaitu surat pemberitahuan akan adanya suatu acara atau kegiatan pertemuan, upacara dengan harapan agar penerima undangan itu dapat hadir pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Surat undangan itu dibagi menjadi dua ya anak-anak, yaitu surat undangan pribadi atau tidak resmi dan juga surat undangan resmi. Surat undangan pribadi atau tidak resmi itu dibuat oleh perorangan atau individu. Contohnya surat undangan ulang tahun, surat undangan pernikahan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau surat undangan resmi itu dibuat oleh perusahaan atau instansi. Instansi itu biasanya perkantoran. Nah, dalam rangka menyelenggarakan kegiatan dan memiliki sistematika yang baku. Maksudnya itu ada kepala surat, isi surat, dan penutup. Bahasanya juga menggunakan bahasa baku ya anak-anak. Contohnya itu surat undangan rapat, surat undangan pertemuan, dan lain sebagainya. Perbedaan dalam format antara surat undangan resmi dan tidak resmi itu adalah pada tampilannya ya anak-anak. Kita lihat contoh surat undangan resmi dan undangan tidak resmi. Di sini terlihat contoh surat undangan resmi itu pertama ada kepala surat, kedua ada tanggal suratnya, lalu ada nomor surat, ada alamat yang dituju, ada pokok atau isi surat, dan juga ada pengirim surat. Sedangkan kalau contoh surat undangan tidak resmi itu ada judul surat, ada alamat yang dituju, ada pokok atau isi surat, dan ada pengirim. Nah, perbedaannya itu kalau surat undangan tidak resmi tidak ada kepala surat dan juga tidak ada nomor surat, serta tidak adanya tanggal surat. Paham anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu kata baku dan tidak baku. Kata baku itu adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar bersumber dari KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kalau kata tidak baku itu adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak sesuai KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kata baku itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan kata tidak baku itu biasanya kata yang kita gunakan sehari-hari ya. Jadi tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini ada contoh kata baku dan kata tidak baku. Kalau kata baku atlet itu tulisannya pakai E, kalau tidak baku tulisannya pakai I, atlet. Nah, kata baku pensil, kata tidak bakunya itu pensil. Kata bakunya itu sepeda. Nah, kalau kata tidak bakunya itu sepeda. Ya, biasanya anak-anak sering ada akhiran hanya di belakang. Nah, kalau kata baku coklat itu menggunakan E ya anak-anak, coklat. Nah, kalau kata tidak bakunya coklat. Kalau kata bakunya apotek, kata tidak bakunya itu apotik, jadi pakai I gitu. Jadi kalau kata bakunya itu pakai E, apotek. Kalau kata tidak bakunya pakai I, apotik. Paham? Oke, itu hanya contoh ya. Nanti anak-anak bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperluas pengetahuan anak-anak semua. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang lagu wajib nasional Indonesia. Lagu nasional Indonesia itu lagu yang bertemakan cinta tanah air. Jadi lagu wajib nasional, lagu yang berisi perjuangan dan nasionalisme, dan wajib kita hafalkan lagunya ya anak-anak. Contoh di sini ada judul lagu dan penciptanya. Yang pertama ada lagu Indonesia Raya dan lagu Ibu Kita Kartini diciptakan oleh W.R. Supratman.
Lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh Prohar Sudarnoto. Lagu Hari Merdeka dan Syukur diciptakan oleh Aham Mutahar. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini. Lagu Halo Halo Bandung, Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, dan Gugur Bunga itu diciptakan oleh Ismail Marzuki, anak-anak. Lagu Bangun Pemudi Pemuda dan Indonesia Tetap Merdeka itu diciptakan oleh A. Simanjuntak. Lagu Berkibarlah Benderaku diciptakan oleh Ibu Sud. Lagu Ibu Pertiwi diciptakan oleh Charles. Lagu Himne Guru diciptakan oleh Sartono. Lagu Majuta Gentar diciptakan oleh Cornel Simanjuntak, dan lagu Tanah Airku diciptakan oleh Iskak. Makanya kita sebelum belajar, pada saat pembelajaran di sekolah, kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional. Karena kita sedang online, anak-anak bisa menghafalkannya di rumah ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang seni rupa daerah. Apa itu seni rupa daerah? Yaitu cabang seni yang memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah dibandingkan dengan karya seni di daerah lainnya. Jadi karya seni daerah itu dipengaruhi oleh corak seni tradisional dan sedikit corak seni modern ya anak-anak. Kota yang terkenal dengan seni ukirnya itu ada dari Jepara. Kalau seni batik itu ada di daerah Jawa, seni tenun itu dari Sumatera. Nah, ada karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau karya seni 2 dimensi itu karya yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, atau hanya dilihat dari satu arah pandang saja anak-anak. Contohnya itu ada lukisan, foto, gambar, tenunan, dan batik. Sedangkan kalau karya seni 3 dimensi, yaitu karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan juga tinggi, atau dapat dilihat dari segala arah ya anak-anak. Contohnya itu ada arca, patung, candi, dan wayang golek. Perbedaannya, kalau karya seni 2 dimensi hanya ada 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar, dan dilihat dari satu arah pandang saja. Sedangkan kalau 3 dimensi itu ada panjang, lebar, dan juga tinggi, dapat dilihat dari segala arah. Paham anak-anak? Nah, dalam peristiwa kemerdekaan, untuk mengenang perjuangan tokoh sejarah, maka dibuatlah bangunan patung. Ya, contohnya itu patung Sudirman dan lain sebagainya. Ada juga membuat tugu peringatan atau monumen untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Dalam gaya seni rupa daerah itu dibedakan menjadi 2 ya anak-anak. Ada gaya primitif dan gaya klasik. Kalau gaya primitif itu biasanya berbentuk sangat sederhana. Sedangkan kalau gaya klasik itu dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat setempat, seperti ada pada candi dan patung atau arca. Ini patung ya anak-anak tulisannya. Oke, sampai di sini paham? Kemudian kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Anak-anak didengarkan dan disimak dengan baik apa yang Ibu jelaskan ya. Pertama, kita buat diagram seperti ini dulu. Lalu di sini ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, kalau dari padat menjadi cair itu disebut mencair ya anak-anak. Sedangkan kalau dari cair ke padat itu disebut membeku. Kalau contoh mencair itu ada peleburan perak dari padat menjadi cair. Nah, kalau contoh membeku itu ada membuat es batu dan membuat es krim dari air menjadi padat. Paham? Oke, selanjutnya kita akan dari benda padat menjadi gas. Nah, di situ bacaannya menyublim ya anak-anak. Nah, kalau dari gas ke padat itu disebut mengkristal. Contoh dari menyublim itu ada kamper di tempat terbuka, seperti di lemari pakaian kalian atau di kamar mandi. Lalu ada mengkristal itu contohnya pembuatan es kering dari karbon dioksida ya anak-anak.
Kemudian kita beralih dari cair menjadi gas, disebut dengan menguap ya anak-anak. Nah, dari gas menjadi cair itu disebut mengembun. Paham? Jadi, contoh dari menguap anak-anak ketika anak-anak memasak air atau pemanasan air secara terus-menerus sampai habis airnya. Jadi dari air akan berubah jadi uap. Kemudian kalau mengembun itu contohnya butiran air pada tutup gelas, dan juga ketika anak-anak minum minuman es yang terdapat di dalam gelas, itu akan keluar butir-butir air di luar gelas. Paham? Itu contoh dari mengembun. Paham sampai di sini anak-anak? Kita lanjut ke materi tentang sikap yang harus dilakukan untuk menyikapi keberagaman suku di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kan masih ingat terdiri dari berbagai suku, agama, budaya yang berbeda-beda. Ya, jadi bagaimana sikap kita untuk menyikapi keberagaman tersebut? Yang pertama, kita harus saling menghargai perbedaan tersebut ya. Yang kedua, tidak boleh mengolok-olokkan atau membuli teman yang berbeda suku. Lalu yang ketiga, mengenal dan mempelajari budaya sendiri maupun budaya lain. Lalu yang keempat, berteman dengan siapa saja, dan juga kita harus berbuat baik tanpa membeda-bedakan suku. Yang kelima, kita ikut gotong royong bersama teman, baik di sekolah maupun di rumah ya anak-anak. Lalu yang keenam, menganggap semua suku, ras, dan budaya di Indonesia itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama ya. Lalu yang ketujuh, kita harus menjaga toleransi ya. Paham sampai di sini anak-anak? Oke, kemudian kalau sudah paham, anak-anak kerjakan soal di live worksheet ya anak-anak. Linknya sudah ibu bagi di grup. Nah, terima kasih. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ke ibu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.